seorang simpatisan Lukas NMB tewas tertembak buntut ricuh di Bandara Sentani, Papua. Melansir dari tribunnews.com, Jakarta, seorang simpatisan Gubernur Papua, Lukas NMB tewas tertembak saat terjadi kericuhan di area Bandara Sentani, Papua, Selasa 10 Januari 2023. Kericuhan itu diketahui terjadi saat Lukas NMB dijemput paksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ya benar, ada yang tewas tertembak, ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Prabowo ketika dikonfirmasi Selasa 10 Januari 2023. Ignatius mengaku kejadian tersebut bermula ketika Lukas NMB masih berada di Bandara Sentani untuk dibawa menuju Jakarta. Saat itu sejumlah simpatisan Lukas NMB mencoba memasuki landas udara Bandara Sentani sebagai bentuk protes atas penangkapan tersebut. Ignatius mengklaim para pendukung NMB kemudian mencoba melakukan penyerangan terhadap petugas yang mengamankan lokasi bandara. Mereka menyerang petugas yang melakukan penyekatan, yang melakukan pengamanan, maka dilakukan upaya untuk menghentikan perbuatannya karena membahayakan petugas. Jelasnya, petugas di lapangan saat itu sudah memberi tembakan peringatan kepada massa, namun peringatan itu tidak diindahkan oleh simpatisan. Sudah ada upaya tembakan peringatan. Para simpatisan LE melakukan penyerangan terhadap petugas dengan melempari batu dan menembakkan panah ke arah petugas, tuturnya. Ignatius mengklaim petugas terpaksa melepaskan tembakan untuk melumpuhkan para simpatisan sehingga mengenai bagian bah pinggang korban. Menurutnya, korban juga sempat dibawa ke RSUD Yowari untuk mendapatkan perawatan umum. Nyawanya tidak dapat tertolong. Korban ditembakkan di bawah pinggang. Itu kan memang standar untuk menembakkan melumpuhkan. Tapi memang yang bersangkutan pada saat dilakukan perawatan di RS dinyatakan meninggal dunia, jelasnya. Selain korban tewas, Ignatius menyebut terdapat 3 korban luka lainnya buntut kericuhan di Bandara Sentani tersebut. Ia mengatakan 2 korban luka merupakan kelompok simpatisan NMB. Saat itu warga kena repeset karena berada di sekitar lokasi, pungkasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menangkap Gubernur Papua Lukas NMB. Hal itu disampaikan oleh Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo selaku Kabid Humas Polda Papua. Informasi yang saya dapat adalah KPK yang melakukan penangkapan, kata Ignatius. Dikonfirmasi awak media Selasa 10 Januari 2023. Diketahui Lukas NMB telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai miliaran rupiah terkait proyek-proyek di lingkungan Pemprov Papua. Lukas salah satunya menerima suap sebesar 1 miliar dari Direkrut PT Tabi Bangun Papua (TBP) di Jatono Laka. Masoko, massa pendukung Gubernur Papua Lukas NMB menggeruduk Makobrimob Kota Raja, Jayapura, Papua pada Selasa 10 Januari 2023. Hal itu menyusul penangkapan Lukas NMB terkait kasus korupsi. Kapolda Papua, Irjen Pol Matius Devahiri menyatakan massa pendukung Lukas NMB yang merasa tak puas melakukan pelemparan ke arah Makobrimob Kota Raja. Enggak diserang masyarakat. Tentunya kalau ketidakpuasan karena dibawa ke situ ya ada. Mereka lempar-lempar, kata Matius kepada wartawan Selasa 10 Januari 2023. Ia menuturkan 2 provokator yang melakukan pelemparan juga telah ditangkap. Kini situasi sekitar Makobrimob Kota Raja telah kembali aman. Tadi yang lempar-lempar di Brimob, tadi ada 2 orang yang kita amankan, sudah diamankan. Yang massa lempar ya, kalau situasi di depan Brimob sudah kembali lebih normal, ungkap Matius.
KKB di Papua bikin teror lagi, bakar sekolah dan tembaki pesawat kargo di Oksibil, Pegunungan Bintang, Papua. Melansir dari serambinews.com, Jayapura, kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua belum berhenti melakukan teror. Kali ini KKB kembali berulah di distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Senin 9 Januari 2023. KKB menebakar gedung sekolah dan menembaki pesawat yang hendak mendarat di Bandara Oksibil. Benar, tadi sekitar pukul 10.00 WIT, KKB melakukan pembakaran terhadap Sekolah SMK Negeri 1 Oksibil, ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Andi Prabowo melalui pesan singkat Senin. Menurut dia, bangunan SMKN 1 Oksibil masih semi permanen sehingga cukup mudah dibakar. Ketika personel keamanan tiba di lokasi, KKB sudah meninggalkan lokasi kejadian. Setelah itu, sambung Beni, KKB kemudian melakukan penembakan terhadap pesawat Caravan PKHVV milik perusahaan penerbangan Ikairos yang merupakan penerbangan kargo barang. Pesawat itu ditembaki saat hendak mendarat di Bandara Oksibil. Akibat penembakan tersebut, pesawat batal mendarat dan kembali ke lokasi lapas landas di Kabupaten Boven di Goil. Memang pesawat kargo milik Ikairos ditembaki sekitar pukul 10.45 WIT dan pesawat tersebut tidak jadi mendarat, kata Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Davi Bastomi. Akibat kejadian tersebut, beberapa pesawat yang berada di Bandara Oksibil belum bisa lepas landas karena situasi belum aman. Bastomi menegaskan, aparat keamanan terus berusaha melakukan penyisiran untuk memastikan situasi di sekitar Bandara Oksibil sudah kondusif